Dalam sidang, Munarman bilang FPI sudah dibubarkan, tapi seolah selalu dikaitkan dengan ISIS. Terdakwa perkara dugaan tindak pidana terorisme, Munarman mengungkapkan banyak pernyataan yang membuat seakan-akan organisasi masyarakat atau ormas Front Pembela Islam atau FPI selalu berkaitan erat dengan jaringan terorisme ISIS. Padahal FPI sudah dibubarkan. Hal itu diungkapkan Munarman dalam sidang lanjutan perkara yang menjeratnya di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur pada Rabu 16 Februari 2022. Pernyataan itu muncul bermula saat tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, menanyakan terkait nama FPI yang masuk dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dan dakwaan dalam perkara tersebut. Padahal, kata Aziz, sejumlah nama atau oknum anggota FPI yang masuk dalam BAP tidak menjadi terdakwa sama seperti Munarman. Terkait dengan organisasi FPI yang beberapa kali dilibatkan di BAP dakwaan, padahal tidak menjadi terdakwa di sini, bisa diceritakan terkait Front Pembela Islam ini. Beberapa oknumnya yang memang diduga terindikasi kasus-kasus pidana sebagai keterlibatan di FPI, apa yang dilakukan terkait pelanggaran hukum baik dari FPI, demikian tanya Aziz. Hal itu didasari karena adanya beberapa anggota yang disebut Munarman sebagai oknum turut terjaring dalam tindak pidana. Padahal secara nyata, kata Munarman, oknum anggota FPI yang terjerat tindak pidana terorisme itu sebenarnya telah dikeluarkan dari FPI. Salah satu nama yang disebut Munarman adalah ex-ketua umum FPI Lamongan, Zainal Ansori, yang bergabung pada Jemaah Ansarud Daulah atau JAD. Misalnya, Zainal Ansori itu memang dia ketua FPI Lamongan sampai dengan tahun 2010. Jadi sebelum dia bergabung ke JAD itu, ia diberhentikan. Demikian ucap Munarman. Namun, kata ex-ketum FPI itu, yang terjadi pada pemberitaan di media massa malah menyebut kalau Zainal Ansori bergabung dengan FPI usai menjadi anggota JAD. Menurut dia, pemberitaan tersebut merupakan bentuk kesalahan informasi terhadap Zainal. Ketika ISIS muncul, ada JAD lagi berdiri. Dia ditunjuk. Tapi media menyebut seolah-olah Zainal Ansori ini menjadi FPI atau JAD side job. Disitulah misleadingnya, demikian katanya. Lebih jauh, Munarman juga turut mengungkit terkait pembubaran FPI oleh pemerintah. Hal itu, kata dia, berdasar pada isi beberapa ceramah Munarman, Muhammad Rizik Shihab yang disebut seolah-olah mendukung ISIS, padahal kata dia itu tidak sesuai. Karena FPI sudah terlanjur dibubarkan, maka kata Munarman seakan ada upaya dari pihak yang dimaksud dengan mencari kasus lain yang menunjukkan itu. Alhasil, kata Munarman, kehadiran dirinya dalam seminar di Makassar dan Jakarta itulah yang akhirnya memperkuat hal tersebut. Karena skenarionya sudah kadung dibubarkan dan tuduhannya FPI dukung ISIS, maka kan harus dicari kasusnya. Harus dicari fakta seolah-olah mendukung, maka dicari-carilah. Ketemulah mereka informasi bahwa saya mengisi kegiatan di Makassar dan di Medan itu, sama yang hadir menonton kegiatan di UIN Ciputat itu, demikian katanya. Dengan begitu, Munarman berpendapat ada framing yang dibangun agar seolah-olah FPI mempunyai keterkaitan dengan ISIS. Tujuannya, kata dia, agar membuktikan bahwa pembubaran FPI adalah langkah yang tepat. Itulah yang dijadikan bukti seolah-olah FPI itu bagian erat dengan ISIS. Itu yang mau ditampilkan mereka, jadi perkara saya digunakan untuk membuktikan bahwa keputusan pemerintah pembubaran FPI bahwa FPI kaitannya dengan ISIS sudah tepat, itu yang diinginkan mereka sebenarnya, demikian tegas dia. Diketahui dalam perkara ini, Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak terorisme di sejumlah tempat dan dilakukan secara sengaja. Jaksa menyebut ex-sekretaris umum FPI itu melakukan beragam upaya untuk menebarkan ancaman kekerasan yang diduga bertujuan menimbulkan teror secara luas. Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembayatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Dalam sidang, Munarman bilang FPI sudah dibubarkan, tapi seolah selalu dikaitkan dengan ISIS. Terdakwa perkara dugaan tindak pidana terorisme, Munarman mengungkapkan banyak pernyataan yang membuat seakan-akan organisasi masyarakat atau ormas Front Pembela Islam atau FPI selalu berkaitan erat dengan jaringan terorisme ISIS. Padahal FPI sudah dibubarkan. Hal itu diungkapkan Munarman dalam sidang lanjutan perkara yang menjeratnya di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur pada Rabu 16 Februari 2022.
Pernyataan itu muncul bermula saat tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, menanyakan terkait nama FPI yang masuk dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dan dakwaan dalam perkara tersebut. Padahal kata Aziz, sejumlah nama atau oknum anggota FPI yang masuk dalam BAP tidak menjadi terdakwa sama seperti Munarman. Terkait dengan organisasi FPI yang beberapa kali dilibatkan di BAP dakwaan, padahal tidak menjadi terdakwa di sini, bisa diceritakan terkait Front Pembela Islam ini. Beberapa oknumnya yang memang diduga terindikasi kasus-kasus pidana sebagai keterlibatan di FPI, apa yang dilakukan terkait pelanggaran hukum baik dari FPI, demikian tanya Aziz. Hal itu didasari karena adanya beberapa anggota yang disebut Munarman sebagai oknum turut terjaring dalam tindak pidana. Padahal secara nyata, kata Munarman, oknum anggota FPI yang terjerat tindak pidana terorisme itu sebenarnya telah dikeluarkan dari FPI. Salah satu nama yang disebut Munarman adalah ex-ketua umum FPI Lamongan, Zainal Ansori, yang bergabung pada Jemaah Ansarud Daulah atau JAD. Misalnya Zainal Ansori itu memang dia ketua FPI Lamongan sampai dengan tahun 2010. Jadi sebelum dia bergabung ke JAD itu, ia diberhentikan, demikian ucap Munarman. Namun, kata ex-ketua FPI itu, yang terjadi pada pemberitaan di media massa malah menyebut kalau Zainal Ansori bergabung dengan FPI usai menjadi anggota JAD. Menurut dia, pemberitaan tersebut merupakan bentuk kesalahan informasi terhadap Zainal. Ketika ISIS muncul, ada JAD lagi berdiri, dia ditunjuk. Tapi media menyebut seolah-olah Zainal Ansori ini menjadi FPI atau JAD side job. Disitulah misleadingnya, demikian katanya. Lebih jauh, Munarman juga turut mengungkit terkait pembubaran FPI oleh pemerintah. Hal itu, kata dia, berdasar pada isi beberapa ceramah Munarman, Muhammad Rizik Syihab yang disebut seolah-olah mendukung ISIS, padahal kata dia itu tidak sesuai. Karena FPI sudah terlanjur dibubarkan, maka kata Munarman seakan ada upaya dari pihak yang dimaksud dengan mencari kasus lain yang menunjukkan itu. Alhasil, kata Munarman, kehadiran dirinya dalam seminar di Makassar dan Jakarta itulah yang akhirnya memperkuat hal tersebut. Karena skenarionya sudah kadung dibubarkan dan tuduhannya FPI dukung ISIS, maka kan harus dicari kasusnya. Harus dicari fakta seolah-olah mendukung, maka dicari-carilah. Ketemulah mereka informasi bahwa saya mengisi kegiatan di Makassar dan di Medan itu, sama yang hadir menonton kegiatan di UIN Ciputat itu, demikian katanya. Dengan begitu, Munarman berpendapat ada framing yang dibangun agar seolah-olah FPI mempunyai keterkaitan dengan ISIS. Tujuannya, kata dia, agar membuktikan bahwa pembubaran FPI adalah langkah yang tepat. Itulah yang dijadikan bukti seolah-olah FPI itu bagian erat dengan ISIS. Itu yang mau ditampilkan mereka, jadi perkara saya digunakan untuk membuktikan bahwa keputusan pemerintah pembubaran FPI bahwa FPI kaitannya dengan ISIS sudah tepat, itu yang diinginkan mereka sebenarnya. Demikian tugas dia. Diketahui dalam perkara ini, Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak terorisme di sejumlah tempat dan dilakukan secara sengaja. Jaksa menyebut ex-sekretaris umum FPI itu melakukan beragam upaya untuk menebarkan ancaman kekerasan yang diduga bertujuan menimbulkan teror secara luas. Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembayatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.